Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video materi perkuliahan kali ini untuk mata kuliah biologi laut. Simak materi tentang lingkungan laut ini, check it out. Salinitas adalah kadar garam seluruh zat yang larut dalam 1000 gram air laut dengan asumsi bahwa seluruh karbonat telah diubah menjadi oksida, semua brom dan iod diganti dengan klor yang setara, dan semua zat organik mengalami oksidasi sempurna. Ini adalah definisi salinitas menurut Fork et al. Tahun 1902 yang dikutip dalam Sverdrup et al. Tahun 1942. Wow, udah lama banget ya definisi salinitas ini digunakan, tapi tetap aja bahasanya tetap harus didengarkan ulang untuk bisa masuk ke dalam pemahaman. Secara awam, salinitas merupakan kadar garam dari air laut. Garam di sini bukan garam dapur. Garam di sini maksudnya adalah mineral-mineral yang terlarut dalam air laut. Air laut merupakan campuran dari berbagai macam air yang ada di muka bumi. Karena berbagai macam, pasti dia mengandung banyak zat, banyak mineral, banyak larutan di dalamnya. Jadi misalnya kalau dari limbah domestik di dalam air akan terdapat zat-zat organik seperti sisa deterjen, atau dari sungai secara alamiah air sungai akan membawa material-material yang dia bawa bersamanya seperti misalnya partikel tanah, sisa-sisa tumbuhan, secara alami itu akan terbawa ke laut. Nah, karena air tawar ini membawa partikel-partikel alami tersebut, mereka tercampur ke laut, dan di laut dengan segala prosesnya partikel-partikel itu akan terlarut ke dalam air yang sangat banyak. Inilah yang membentuk kadar garam-garaman air laut dan dikenal dengan istilah salinitas. Tapi definisi asli salinitas itu tidak bisa dipetakan secara pasti. Maka dari itu definisi ilmiah yang dikemukakan oleh Fork et al. Pada tahun 1902, salinitas itu memiliki definisi yang sangat kompleks, rumit. Harus ada penyetaraan mineral, harus ada asumsi-asumsi yang dipakai. Itu agak rumit untuk mendefinisikan salinitas secara perhitungan kimiawi. Di lautan, salinitas itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penguapan, curah hujan, dan banyak sedikitnya air tawar yang bermuara di laut. Untuk penguapan, semakin besar tingkat penguapan air laut di suatu wilayah, maka salinitasnya akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, pada daerah yang rendah tingkat penguapan air lautnya, daerah itu memiliki air laut yang kadar salinitasnya rendah. Untuk curah hujan, semakin besar atau semakin tinggi curah hujan di suatu wilayah laut, maka salinitas air laut itu akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin sedikit atau semakin kecil curah hujan yang ada di daerah tersebut, salinitas lautnya akan semakin tinggi. Jadi antara penguapan dan curah hujan itu berkebalikan. Semakin banyak air yang keluar, semakin tinggi penguapan, salinitasnya semakin tinggi. Tapi kalau semakin banyak air yang masuk, maka air lautnya akan semakin diencerkan dan salinitasnya menjadi semakin rendah. Lalu terkait dengan banyak sedikitnya air tawar yang masuk ke laut, bukan evaporasi, bukan juga presipitasi, tapi merupakan limpahan air tawar yang masuk ke laut, biasanya dari sungai atau saluran-saluran kecil, atau kadang ada juga sumber air tawar yang langsung keluar di dasar laut. Jadi kalau kita sering mendengar ada sungai air tawar di bawah air laut, itu karena memang ada sumber keluar air tawar dari dasar lautan yang langsung masuk ke kolom air laut. Dalam kondisi seperti ini biasanya airnya tidak langsung bercampur. Nanti setelah radius beberapa meter atau beberapa kilo baru airnya bisa tercampur, karena air bersalinitas dengan air tidak bersalinitas itu tidak bisa langsung bersatu. Semakin tinggi limpahan air tawar yang masuk ke laut, air laut di sekitar masuknya air tawar itu memiliki salinitas yang semakin rendah karena semakin diencerkan oleh air tawar. Nanti semakin jauh dari tempat masuknya air, salinitas air lautnya semakin tinggi karena air tawarnya tidak lagi dapat mengencerkan air laut yang ada di sekitarnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang salinitas, mari kita membahas dulu tentang posisi bumi terhadap matahari. Karena bumi memiliki bentuk yang bulat, maka pemanasan matahari di atas bumi memiliki intensitas yang berbeda-beda. Contohnya, di bumi ini ada 3 karakter lingkungan yang berbeda secara garis besar, yaitu di ekuator yang rata-rata panas, suhunya tinggi. Kemudian di daerah 4 musim lintang tinggi, ini daerah subtropik, dia memiliki sebaran
dengan temperatur yang sangat luas, jadi bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius kalau musim panas. Dan ada satu lagi daerah dengan karakteristik yang selalu dingin, yaitu di daerah kutub. Ketiga lokasi di bumi ini akan memiliki karakteristik salinitas air laut yang berbeda-beda. Daerah ekuator memiliki karakteristik presipitasi yang tinggi, meskipun permukaan bumi selalu panas akibat pemanasan matahari sepanjang tahun, namun presipitasi alias curah hujannya cukup tinggi. Jadi permukaan air laut itu cenderung mengalami pengenceran oleh air hujan yang cukup banyak. Otomatis karena presipitasinya tinggi, masukan air tawarnya cukup banyak, maka air lautnya tidak terlalu tinggi salinitasnya, tergolong rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan daerah subtropis, di mana di sana presipitasinya tidak terlalu tinggi namun tetap terjadi penguapan. Mungkin berkurang seiring berjalannya waktu. Misalnya pada musim dingin, penguapan tidak terlalu banyak seperti musim panas. Namun walaupun pada musim dingin dan musim semi dan musim gugur, matahari tetap menyebabkan terjadinya penguapan di lautan, tapi curah hujan yang ada di sana atau presipitasinya tidak cukup tinggi untuk mengencerkan air laut. Dalam kondisi demikian, air laut tidak mendapat masukan air tawar sebanyak air laut di daerah ekuator. Artinya air laut di daerah subtropis ini relatif lebih tinggi salinitasnya daripada air laut di daerah ekuator. Lalu kita masuk pada bagian bumi dengan karakteristik yang ketiga, yaitu yang selalu dingin. Di daerah yang selalu dingin ini, yang sering kita sebut dengan kutub, ada banyak pasokan air di permukaan dalam bentuk es. Jadi kalau kita bayangkan es di kutub itu selalu bentuknya padat, sebetulnya es di sana juga mengalami pelelehan. Di tepi-tepiannya itu cukup banyak air yang mencair dari es, sehingga menyebabkan pengenceran air laut. Jadi walaupun salinitas air lautnya itu seharusnya cukup tinggi karena merupakan bagian dari air laut yang terhubung dengan air laut di daerah subtropis, namun karena pengenceran es dan glasier, maka salinitas di daerah kutub juga tidak setinggi salinitas air laut di daerah subtropis. Pola sebaran distribusi salinitas seperti ini adalah yang disebut dengan distribusi salinitas secara zonal atau horizontal. Zonal itu artinya sesuai zona geografis di permukaan bumi. Kalau tadi kita sudah membicarakan distribusi salinitas secara horizontal, di lautan distribusi salinitas juga terjadi secara vertikal. Artinya ada perbedaan kelompok salinitas air laut di permukaan dengan air laut di bawah permukaan. Jadi air laut di atas permukaan dan air laut di bagian dalam yang sangat dalam biasanya memiliki karakteristik salinitas yang homogen, artinya relatif sama. Di permukaan, air laut memiliki salinitas yang homogen karena adanya pengadukan oleh angin. Pengadukan oleh angin ini bisa mencapai ketebalan 50-70 meter. Sementara di bagian dalam, justru karena tidak ada pengadukan sama sekali dan pergerakan air laut di bagian dalam itu relatif lebih tenang daripada di atas, maka kadar salinitas air laut di bagian dalam relatif homogen, sama. Meskipun mungkin salinitas air laut di permukaan dengan salinitas di laut dalam itu nilainya bisa berbeda, tapi mereka relatif homogen. Yang tidak homogen adalah di kolom air laut di tengah-tengah antara permukaan dengan bagian dalam. Tadi sudah disebutkan, di bagian permukaan itu bisa terjadi pengadukan antara 50-70 meter. Di bawah itu akan terjadi gradasi salinitas yang cukup tajam dari kolom air yang lebih tinggi ke kolom air yang lebih rendah. Di antara 70 meter sampai 200 meter biasanya itu ada gradasi salinitas yang sangat ekstrim. Salinitas di daerah subpolar, yaitu di daerah antara daerah subtropis hingga mendekati kutub, nilainya rendah di permukaan dan bertambah secara tetap terhadap kedalaman. Jadi semakin dalam, semakin tambah, tapi tidak akan terjadi penambahan terus-menerus. Sementara di daerah subtropis, yaitu daerah antara lintang 23,5 sampai 40, baik itu lintang utara maupun lintang selatan, salinitas di permukaannya lebih besar daripada salinitas di kedalaman akibat besarnya evaporasi atau penguapan yang tadi kita sudah bahas. Di kedalaman sekitar 500 sampai 1000 meter, nilai salinitasnya itu relatif rendah dan kembali bertambah secara monoton terhadap kedalaman. Sementara itu, di daerah tropis, salinitas di permukaan itu lebih rendah daripada salinitas di kedalaman. Sebabnya adalah presipitasi. Peran penting salinitas di laut
itu terkait dengan kehidupan biota yang juga menghuni lautan. Salinitas akan menjadi faktor pembatas bagi biota-biota yang hidup di lautan. Ada biota-biota yang mampu hidup di salinitas yang tinggi, artinya dengan kadar garam yang sangat tinggi, sangat asin, sangat pekat dengan kandungan-kandungan mineral. Sementara ada biota yang nggak tahan sama itu. Dia biasanya bertahan di perairan dengan kadar garam yang rendah. Kadar garamnya ada, asinnya ada, tapi nggak terlalu pekat seperti biota yang tadi kita sebutkan. Lalu ada juga biota yang sama sekali nggak bisa bertahan, apalagi hidup di perairan yang memiliki salinitas yang tinggi. Baiklah, itu tadi materi mengenai salinitas yang merupakan salah satu parameter dari lingkungan lautan. See you then. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.